Beasiswa Garuda Sarjana 2026 dari Kemdikbudristek dan LPDP resmi buka lagi. Sebenarnya apa sih beasiswa Garuda Sarjana itu? Tujuannya yaitu mengirim putra-putri terbaik Indonesia untuk kuliah S1 di kampus-kampus top dunia. Selain itu, untuk mencetak SDM unggul global. Dan beasiswa Garuda Sarjana adalah bagian dari manajemen talenta nasional. Lalu apa saja sih yang dibiayai oleh beasiswa Garuda Sarjana? Terdiri atas dua hal, yaitu dana pendidikan dan juga dana pendukung. Untuk dana pendidikan terdiri atas tuition fee atau SPP, biaya buku, dan juga biaya pendaftaran. Sedangkan untuk dana pendukung seperti tiket transport, visa, asuransi kesehatan, biaya hidup bulanan, biaya kedatangan, dan dana darurat. Intinya beasiswa Garuda Sarjana ini sama dengan beasiswa LPDP S2 S3, full membiayai dari mulai studi sampai akhir. Pasti kalian penasaran, lalu siapa saja sih yang bisa mendaftar beasiswa Garuda Sarjana ini? Yang pertama tentunya adalah WNI, dan kalian adalah siswa SMA, SMK, MA tahun ajaran 2025-2026, eligible SNBP atau siswa berprestasi yang memang berfokus untuk kuliah ke luar negeri. Kalian juga diwajibkan untuk mempunyai sertifikat bahasa, punya prestasi selama SMA atau sekolah 3 tahun terakhir. Dan ini juga unik, biasanya belum ada untuk seleksi LPDP. Di beasiswa Garuda Sarjana mewajibkan untuk tes IQ minimal 110. Nah, untuk syarat selanjutnya ada SAT atau SAT 1170. Nah, kalau misalnya belum ada, kalian bisa mengikuti seleksi skolastik. Jadi nanti kita bisa pilih antara dua itu. Nah, uniknya di beasiswa ini ada yang lebih diprioritaskan, yaitu keluarga kurang mampu yang mempunyai kartu prasejahtera atau KIS dan kartu-kartu lainnya yang kalian juga akan diprioritaskan jika tergolong ke dalam golongan tersebut. Lalu pasti kalian bertanya-tanya kan, pasti ada tes bahasanya, tentu ada tes bahasanya, apalagi untuk luar negeri. Nah, untuk tes bahasa kalian bisa memilih ada IELTS, TOEFL IBT, dan juga PTE. Kalau IELTS-nya minimal bandnya 6,5 dengan minimal band 6,5 per band. Misalnya listening harus minimalnya 6,5 atau ke atasnya, dan seterusnya. Untuk TOEFL IBT minimal 8,0 dan untuk PTE minimal 58. Atau tergantung negara tujuannya. Kalau semisalnya negara tujuannya itu Jepang, itu minimal N3, Prancis B2, dan sebagainya. Lalu apa sih bidang-bidang prioritas dari beasiswa Garuda Sarjana ini? Yang pertama yaitu bidang kesehatan. Yang kedua digitalisasi. Selanjutnya ada energi, ada juga maritim, bidang bisnis dan ekonomi, dan terakhir hukum dan kebijakan publik. Nah, yang paling menggiurkan itu kalian bisa memilih kampus-kampus top dunia yang ada di seluruh benua. Mulai dari Amerika atau Kanada, di benua Eropa, Australia, Asia, atau bahkan program joint degree atau double degree juga ada. Lalu gimana sih tahap-tahap seleksinya? Sama dengan LPDP. Yang pertama kalian harus melalui tes administrasi terlebih dahulu. Jika sudah melewati tes tersebut, maka akan mengikuti tes skolastik jika tes SAT-nya belum memenuhi. Dan yang terakhir akan ikut tes wawancara. Nah, uniknya tes wawancara di sini itu bukan menggugurkan kalian apakah kalian diterima atau tidak, tapi tes wawancara ini sudah memastikan kalian itu diterima, namun ingin lebih jauh mengetahui kampus tujuannya ingin di mana. Jadi di tes wawancara ini nanti akan adanya pemilihan kampus. Lalu untuk jadwal beasiswa Garuda ini kapan aja sih? Jadi di sini ada 2 gelombang.
Gelombang pertama itu dari 15 Februari sampai 15 Maret 2026. Artinya sudah lewat beberapa hari untuk seleksi tahap atau gelombang 1. Dan nanti akan dilanjutkan untuk gelombang kedua, mulai dari 25 Mei sampai 25 Juni tahun 2026. Nah, ini yang penting banget kalian ketahui juga, kalau kalian sebelum mendaftar juga sudah mendapatkan LOA unconditional dulu dari kampus tujuan kalian. Dan yang harus dipastikan, kalian tidak boleh double funding, karena di beasiswa Garuda Sarjana ini harus fokus satu beasiswa, yaitu beasiswa Garuda Sarjana yang mana sudah fully funded, jadi tidak perlu atau tidak boleh double funding. Nah, selanjutnya kalian juga tidak diizinkan untuk kerja selama masa studi. Dan yang paling penting juga, setelah kalian menyelesaikan masa studi itu, ada yang 4 tahun, ada yang 3 tahun, atau kurang daripada itu, kalian harus berkomitmen balik ke Indonesia untuk berkontribusi. Dengan masa kontribusinya yaitu 2 kali masa studi. Jadi sekian informasi terkait beasiswa Garuda Sarjana, semoga membantu dan semangat untuk tesnya. Good luck!